Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin berbicara tentang hukum watan. Dalam fikih itu ada istilah yang namanya watan. Jadi ada watan, tempat di mana saya tinggal, dan seterusnya yang nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan watan. Kemudian ada lagi yang namanya mukim. Jadi saya misalnya orang Jakarta, tapi karena kerja saya tinggal di Bogor misalnya. Saya mukim di Bogor. Atau seorang mahasiswa dari Jakarta belajar di Bandung untuk 4 tahun, maka dia disebut sebagai orang mukim misalnya. Satu lagi adalah musafir. Jadi ada 3 ya. Ada orang yang punya watan, ada orang yang mukim, dan ada lagi yang namanya musafir yang selalu traveling. Oke. Nah, kita seringkali bertanya, definisi watan itu apa sih? Apa sih yang disebut dengan watan? Karena hukum watan itu kan sangat beda dengan hukum seorang musafir, seorang mukim, dan sebagainya ya. Oke, saya kutip ini dari Istifta'at Samahatul Qaid Sayyid Ali Khamenei. Dalam kitab Istifta'atnya beliau mengatakan bahwa ada 2 watan. Ada satu namanya al-watanul asli, watan yang asli. Yang kedua namanya al-watanul thani, watan yang kedua. Jadi ada 2 watan nih. Watan asli dan watan yang kedua. Watan yang asli itu adalah tempat di mana seseorang menghabiskan bagian besar dari hidupnya, dari sejak hidupnya sampai dia tumbuh, sampai dia besar, dia berada di situ. Jadi misalnya saya lahir di Depok, saya besar di Depok, saya sekolah di Depok misalnya, maka Depok itu adalah watan saya. Bisa jadi saya tidak lahir di Depok, saya lahirnya misalnya di Surabaya, tapi saya dibawa oleh ayah saya misalnya ke Depok. Lalu di Depok saya tumbuh besar dan sampai kemudian saya berkeluarga di Depok, maka Depok adalah watan saya. Jadi itu namanya watan asli ya. Kemudian ada watan yang kedua. Watan yang kedua itu adalah tempat di mana seseorang berniat untuk tinggal di sana dalam waktu yang lama atau selamanya di situ, atau dia tidak menentukan waktu sekalipun. Jadi misalnya saya orang Jakarta, terus saya beli rumah di Bandung misalnya, atau saya sewa rumah di Bandung dan saya tinggal di Bandung. Berapa lama saya tinggal? Ya, saya tinggal bisa jadi 1 tahun, 2 tahun. Saya tinggal mungkin 10 tahun gitu. Nah, itu artinya Bandung tersebut adalah watan kedua saya. Jadi ada 2 ya, ada watan asli dan ada watan yang kedua. Jadi watan yang kedua ini tempat di mana saya niat untuk berada di sana untuk jangka waktu yang lama, atau mungkin saya mau pindah ke sana tanpa saya menyebutkan berapa tahun saya mau hidup di sana ya. Itu namanya watan kedua. Sementara watan asli tadi adalah tempat di mana dia menghabiskan bagian besar dari hidupnya di tempat tersebut. Nah, hukum watan ini, kalau orang kembali ke watannya, walaupun 1 hari dia sholatnya tamam, walaupun 1 hari dia puasanya wajib. Saya orang Jakarta, saya kembali ke Jakarta, walau 1 hari di Jakarta saya tetap sholat tamam dan puasanya wajib. Tapi kalau saya pergi ke Bandung yang bukan watan saya untuk 1 hari, maka saya sholatnya musafir dan saya juga harus batal dalam puasa saya. Jadi itu kira-kira kenapa pentingnya kita tahu apakah
tempat tersebut adalah watan bagi kita atau kita musafir di sana. Demikian, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.